Halo Sobat Dramalogi, kembali lagi di channel Om Dramalogi. Malam ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah kamar kos murah yang seharusnya tidak pernah ditempati. Sebuah kamar di ujung lorong dengan pintu tua, lampu redup, dan kamar sebelah yang selalu terkunci. Tapi setiap malam, dari balik pintu terkunci itu, terdengar suara orang mengetik. Sebelum cerita dimulai, kecilkan lampu kamar kalian, pakai headset kalau berani, dan jangan lupa pastikan pintu kamar kalian sudah terkunci. Karena cerita malam ini berjudul Kos Kamar Nomor 7 Tidak Pernah Disewakan. Kamar ini murah karena satu alasan. Semua penghuni lama selalu pindah sebelum hari ketujuh. Tapi Laras tidak tahu. Itu saat pertama kali datang ke sebuah kos tua di ujung gang sempit dekat kampus barunya. Hari itu, langit sudah hampir gelap. Gerimis turun tipis, membasahi jalanan kecil yang dipenuhi lumut dan genangan air. Laras berdiri di depan pagar besi berwarna hijau pudar. Di atas pagar itu tergantung papan kayu bertuliskan Kos Putri Buranti. Catnya sudah mengelupas, huruf-hurufnya tampak miring, seperti sudah terlalu lama menahan hujan dan panas. Begitu Laras masuk, ia langsung merasakan suasana yang aneh. Bukan karena kos itu kotor, justru halaman kecilnya cukup rapi. Tapi udaranya dingin. Terlalu dingin untuk sore yang lembab. Di ruang tengah, ada 3 penghuni kos sedang duduk, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka sedang mengobrol pelan. Namun begitu melihat Laras masuk membawa koper, suara mereka berhenti. Ketiganya menatap Laras, bukan tatapan penasaran, bukan juga tatapan ramah kepada penghuni baru, melainkan tatapan seperti orang yang sedang melihat orang lain berjalan menuju tempat yang tidak seharusnya didatangi. Kamar yang kosong tinggal 1, kata Bu Ranti. Tidak apa-apa, Bu, yang penting bisa ditempati. Bu Ranti menatap Laras sebentar. Kamar nomor 7. Saat Bu Ranti menyebut nomor itu, Laras melihat jelas perubahan di wajah para penghuni kos. Perempuan yang tadi menunduk langsung mengangkat kepala. Yang satunya memegang gelasnya lebih erat. Laki-laki di dekat jendela memalingkan wajah, seperti tidak ingin ikut campur. Saat Laras melihat kamarnya, di mana letak kamar nomor 7 berada paling ujung. Pintunya berwarna coklat tua. Nomor 7 dari besi kecil tertempel miring di bagian atas pintu. Di sebelah kamar nomor 7 ada 1 pintu lain. Pintu itu tertutup rapat. Tidak ada nomor, tidak ada sandal, tidak ada tanda-tanda dihuni. Hanya sebuah gembok tua yang menggantung di pegangan pintu. Laras menunjuk pintu itu. Sebelah kamar saya apa, Bu? Bu Ranti tampak terdiam sesaat. Gudang. Laras terbangun pukul 2:17. Ia tahu waktunya karena layar ponselnya menyala di meja. Awalnya ia tak sadar apa yang membangunkannya. Ia duduk pelan, mengucek mata, lalu mendengarkan. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, Laras menahan napas. Suara itu sangat pelan, tapi jelas. Seperti jari seseorang sedang menekan tombol keyboard. Suara itu datang dari dinding sebelah kiri.
dari kamar yang dikatakan Bu Ranti sebagai gudang, kamar yang pintunya digembok dari luar. Saat suara berhenti, Laras turun dari kasur. Kakinya menyentuh lantai yang dingin. Ia berjalan pelan ke dinding, lalu menempelkan telinganya. Suara ketikan itu langsung berhenti. Laras membeku. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara lain. Seperti kursi digeser. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Laras menoleh. Layar ponsel di meja menyala sendiri. Ia mendekat perlahan. Di layar, aplikasi catatan terbuka. Padahal Laras yakin ia tidak pernah membukanya sebelum tidur. Ada dokumen baru di sana. Judulnya, Hari Pertama Laras di Kamar Nomor 7. Laras merasa tengkuknya meremang. Di bawah judul itu sebuah kalimat muncul perlahan. Huruf demi huruf. Seperti sedang diketik oleh tangan yang tidak terlihat. Ia belum tahu, tapi dia akan pindah sebelum hari ke-7. Laras gemetar, lalu muncul kalimat berikutnya. Atau dia tidak akan pernah keluar. Pagi harinya, Laras bangun dengan kepala berat. Ia berharap kejadian malam itu hanya mimpi. Tapi saat membuka ponsel, dokumen itu masih ada. Judulnya masih sama, kalimatnya masih sama. Namun ketika Laras mencoba menghapusnya, layar ponselnya tiba-tiba mati. Ia menyalakan lagi, dokumen itu tetap ada. Laras menelan ludah. Ia keluar kamar, membawa handuk dan perlengkapan mandi. Lorong masih sepi, tapi suasananya terasa berbeda. Seolah dinding-dinding lorong memperhatikannya. Saat melewati ruang tengah, Laras bertemu dengan perempuan yang kemarin menatapnya. Wajahnya manis, rambutnya sebahu. Ia sedang membuat teh. "Hai," sapa Laras. "Aku Laras, baru pindah semalam." Perempuan itu menoleh. "Nisa." Laras tersenyum. "Kamu sudah lama di sini?" "Lumayan." Laras ragu sebentar, lalu bertanya, "Nisa, kamar sebelah kamar aku memang gudang?" Gerakan tangan Nisa langsung berhenti. Sendok kecil di gelasnya berdenting pelan. "Kenapa kamu tanya itu?" "Semalam aku dengar suara." Wajah Nisa berubah pucat. "Suara apa?" Laras merendahkan suaranya. "Suara orang mengetik." Nisa menatap Laras seperti Laras baru saja mengucapkan sesuatu yang dilarang. "Kamu yakin dengarnya dari kamar sebelah?" Laras mengangguk. Nisa meletakkan gelasnya. "Laras, dengar baik-baik. Kalau nanti malam kamu dengar suara itu lagi, jangan ketuk dinding, jangan panggil siapapun, jangan jawab kalau ada yang memanggil dari sebelah." Laras tertawa gugup. "Kamu bercanda?" Nisa tidak tersenyum. "Dan yang paling penting, jangan baca tulisannya sampai selesai." Laras terdiam. "Kamu tahu soal tulisan itu?" Nisa tampak menyesal telah bicara terlalu banyak. Sebelum Laras sempat bertanya lagi, Bu Ranti muncul dari dapur. "Kalian sedang apa?" Nisa langsung mengambil gelasnya.
"Tidak, Bu, saya mau masuk kamar." Nisa pergi cepat-cepat, meninggalkan Laras dalam kebingungan. Bu Ranti menatap Laras. "Sudah tidur nyenyak semalam?" Laras menatap Bu Ranti. "Lumayan, Bu." Bu Ranti mengangguk, tapi matanya tidak tenang. Hari itu Laras pergi ke kampus. Kegiatan orientasi membuatnya cukup sibuk sampai sore. Ia bertemu teman-teman baru, mengurus kartu mahasiswa, dan mencoba melupakan kejadian semalam. Tapi setiap kali ia membuka ponsel, dokumen itu tetap ada. Ia bahkan mencoba menghapus aplikasinya. Namun anehnya, aplikasi itu kembali muncul. Saat Laras pulang ke kos menjelang maghrib, ia menemukan secari kertas terselip di bawah pintu kamarnya. Kertas itu tampak tua, warnanya kekuningan. Di atasnya tertulis dengan huruf kecil-kecil, "Kamu sudah bertanya, sekarang dia tahu kamu mendengar." Laras berdiri kaku di depan pintu. Dari kamar sebelah yang terkunci, terdengar suara pelan. Bukan ketikan, melainkan tawa perempuan, sangat pelan, hampir seperti nafas. Di malam kedua, Laras sengaja tidak tidur. Ia duduk di meja belajar dengan lampu menyala terang. Ponsel di depan, laptop terbuka, dan telinga terus mendengarkan dinding sebelah. Pukul 2:10. Kos mulai terasa lebih sunyi dari biasanya. Laras menatap jam. Pukul 2:16. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pukul 2:17. Suara itu kembali. Laras menggigit bibir. Ia ingin keluar kamar dan memanggil Bu Ranti. Tapi ia ingat pesan Nisa. Jangan ketuk, jangan panggil, jangan jawab. Tiba-tiba layar laptopnya berkedip. Dokumen kosong terbuka sendiri. Kursor berkedip di halaman putih. Lalu huruf pertama muncul. Pukul 2:30. Laras akan mendengar seseorang menangis di kamar mandi belakang. Laras mematung. Huruf-huruf berikutnya muncul lebih cepat. Jika ia keluar, ia akan menemukan rambut basah di saluran air. Jika ia tetap di kamar, seseorang akan mengetuk pintunya 3 kali. Laras langsung menutup laptopnya, tapi suara ketikan dari sebelah tidak berhenti. Ketikan makin cepat. Laras menatap pintu kamarnya. Ia tidak mau keluar. Ia tidak mau membuktikan tulisan itu benar. Lalu, dari arah kamar mandi belakang, terdengar suara tangisan. Pelan, terseduh, seperti seorang perempuan menangis sambil menutup mulut. Laras merinding. Ia melihat jam. Pukul 2:30. Tangisan itu semakin jelas. Tidak. Suaranya lemah, seperti meminta tolong. Laras berdiri. Ia tahu seharusnya tidak keluar, tapi suara itu terdengar seperti orang sesungguhan. Bagaimana kalau ada penghuni lain yang sakit? Bagaimana kalau Nisa? Ia membuka pintu perlahan. Lorong kosong. Lampu lorong berkedip-kedip. Tangisan terdengar dari kamar mandi di ujung belakang. Laras berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Lantai lorong dingin menusuk telapak kakinya. Saat sampai di depan kamar mandi, tangisan berhenti.
Laras menggenggam pintu. Siapa di dalam? Tidak ada jawab. Ia membuka pintu. Begitu pintu dibuka, kosong. Kamar mandi itu kecil, dindingnya keramik putih kusam. Bak air di sudut, gayung merah mengambang di permukaan. Tidak ada siapapun, tapi di saluran air dekat kakinya, Laras melihat sesuatu. Segumpal rambut panjang, basah, hitam, melilit seperti benda hidup. Laras mundur, lalu cermin di depannya perlahan berembun. Padahal air tidak panas, udara pun dingin. Di permukaan cermin muncul tulisan, seolah ada jari tak terlihat menulis dari balik embun. Jangan tinggal sampai hari ke-7. Laras berteriak. Pintu-pintu kamar lain terbuka. Nisa keluar cepat. Laras menuju cermin. Tapi tulisan itu sudah hilang. Rambut di saluran air juga lenyap. Bu Ranti datang dengan wajah panik. Ada apa malam-malam? Laras gemetar. Ada rambut. Ada tulisan di cermin. Bu Ranti menatap kamar mandi, lalu menatap Laras. Kamu mungkin kecapean. Tidak, Bu. Saya lihat sendiri. Dari belakang Bu Ranti, Nisa menggeleng kecil. Isyarat agar Laras diam. Laras akhirnya menutup mulut. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Hari ketiga, Laras memutuskan untuk pindah kamar. Pagi-pagi ia menemui Bu Ranti di dapur. Bu, saya mau pindah kamar. Bu Ranti sedang memotong sayur. Tangannya berhenti. Kenapa? Saya tidak nyaman di kamar itu. Semua kamar penuh. Kalau begitu saya mau keluar dari kos. Bu Ranti menoleh perlahan. Kamu baru 2 malam. Saya tahu, Bu. Tapi saya benar-benar tidak bisa tinggal di sana. Bu Ranti menatap Laras lama. Uang sewa tidak bisa kembali. Tidak apa-apa, Bu. Bu Ranti menunduk, lalu kembali memotong sayur. Silakan, tapi biasanya yang sudah masuk kamar itu tidak pergi semudah itu. Laras terdiam. Apa maksud Ibu? Bu Ranti tidak menjawab. Siang itu, Laras mencoba mencari kos lain, tapi setiap nomor yang ia hubungi selalu penuh. Ada yang awalnya bilang kosong, lalu tiba-tiba menelpon kembali dan mengatakan kamar sudah diambil. Ada yang alamatnya tidak bisa ditemukan, ada yang meminta harga sangat tinggi. Menjelang sore, Laras kembali ke kos dengan perasaan putus asa. Di depan pagar ia bertemu Dika, lelaki yang kemarin ia lihat di ruang tengah. Dika sedang merokok di luar. Kamu penghuni kamar 7 ya? Tanya Dika. Laras mengangguk pelan. Kamu sudah dengar suara itu? Laras menatapnya. Kamu tahu juga? Dika membuang asap rokok. Semua orang di sini tahu. Cuma tidak semua mau bicara. Kenapa? Karena kalau selalu sering dibicarakan, dia makin kuat. Laras merinding. Siapa dia? Dika menatap ujung lorong dari balik pintu yang terbuka. Dulu, sebelum kamar nomor 7 disewakan, kamar sebelahnya dihuni seorang mahasiswi sastra. Namanya Sekar. Sekar? Dika mengangguk. Dia suka nulis cerita horor, tiap malam ngetik sampai subuh. Awalnya biasa, tapi lama-lama cerita yang dia tulis mulai kejadian beneran. Laras menelan ludah. Terus Sekar kemana? Dika mematikan rokoknya. Meninggal di kamar itu. Laras menoleh ke arah lorong. Kenapa kamar itu digembok? Kenapa kamar itu digembok? Karena setelah Sekar meninggal, setiap ada orang tinggal di kamar nomor 7, suara ketikan itu muncul lagi. Dika menatap Laras dengan serius. Dan biasanya, mereka pergi sebelum hari ke-7. Kalau tidak,
Dika diam. Laras bertanya lebih pelan, kalau tidak pergi sebelum hari ketujuh, apa yang akan terjadi? Dika menjawab tanpa menatapnya. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Malam ketiga, Laras tidak lagi mencoba melawan rasa takutnya. Ia mengunci pintu, menaruh kursi di belakangnya, dan menyalakan semua lampu. Tapi tepat pukul 2:17, suara ketikan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Seperti seseorang mengetik dengan marah. Laptop Laras menyala sendiri. Ia ingin menutupnya, tapi tubuhnya terasa kaku. Di layar tertulis, hari ketiga. Laras mulai tahu nama penulisnya, tapi pengetahuannya tidak menyelamatkan toko. Pengetahuannya hanya membuat toko sadar bahwa akhir cerita sedang mendekat. Laras menangis pelan. Siapa kamu? Suara ketikan berhenti. Laras sadar ia baru saja melanggar larangan Nisa. Ia baru saja menjawab. Dari balik dinding, terdengar suara perempuan berbisik. Suaranya serak, dekat sekali. Baca. Laras menutup telinga. Tidak, bisikan itu terdengar lagi. Baca sampai selesai. Lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap total. Laras menjerit kecil. Di kegelapan, laptopnya tetap menyala. Cahayanya memperlihatkan sesuatu di dinding. Ada bayangan seseorang berdiri di sudut kamar. Rambut panjang, tubuh kurus, kepala sedikit miring. Laras memejamkan mata. Saat lampu menyala kembali, bayangan itu hilang. Tapi di layar laptop muncul satu kalimat baru. Ia sudah menjawab. Sekarang dia masuk ke bab berikutnya. Hari keempat, Laras tahu ia harus menemukan kebenaran. Ia menunggu Bu Ranti pergi ke pasar. Saat rumah sepi, Laras menyelinap ke ruang kecil di samping dapur. Ruang itu biasa dipakai Bu Ranti menyimpan berkas. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu ini salah, tapi ia tidak punya pilihan. Di dalam laci, Laras menemukan map-map tua berisi data penghuni kos. Nama-nama penghuni lama tertulis lengkap. Tahun masuk, nomor kamar, nomor telepon orang tua, dan catatan pembayaran. Laras mencari nama Sekar. Butuh beberapa menit sebelum ia menemukannya. Sekar Ayung Nitias, mahasiswi sastra, kamar tanpa nomor, status meninggal. Di bagian bawah kertas ada catatan tangan Bu Ranti. Tulisannya berantakan. Jangan sewakan kamar nomor 7. Jangan biarkan ada yang tidur di sebelah kamar Sekar. Laras membalik halaman berikutnya. Ada catatan penghuni setelah Sekar meninggal. Nama pertama, Rani, tinggal di kamar 7. Keluar pada hari ke-6, kondisi histeris. Nama kedua, Angga, tinggal di kamar 7. Keluar pada hari ke-4, kondisi ditemukan pingsan di depan gerbang. Nama ketiga, Maya, tinggal di kamar 7, hilang pada hari ke-7. Laras berhenti membaca. Maya, ia ingat Nisa pernah menatapnya dengan mata sedih ketika bicara soal kamar itu. Mungkinkah Maya ada hubungannya dengan Nisa? Di bagian bawah map, Laras menemukan amplop coklat kecil. Di dalamnya ada beberapa lembar naskah tua. Kertasnya menguning, beberapa bagian terkena noda hitam seperti tinta tumpah. Di halaman pertama tertulis judul, Kos kamar nomor 7 tidak pernah disewakan. Laras membaca baris pembuka.
dan darahnya seolah berhenti mengalir. Laras datang di hari gerimis, membawa koper besar dan harapan kecil bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Laras menjatuhkan kertas itu. Tidak mungkin, naskah itu terlihat tua, sudah ditulis bertahun-tahun lalu. Tapi di dalamnya ada namanya, ada kedatangannya, ada gerimis, ada koper besar, semuanya sama. Tangan Laras gemetar saat mengambil halaman berikutnya. Di sana tertulis, pada malam pertama, Laras mendengarkan suara ketikan dari kamar sebelah. Pada malam kedua, ia melihat rambut basah di kamar mandi. Pada malam ketiga, ia menjawab suara di balik dinding. Laras mundur sampai punggungnya membentur lemari. Ia bukan diganggu, ia sedang dibaca, atau lebih buruk, ia sedang ditulis. Tiba-tiba di arah lorong terdengar suara pintu terbuka. Bu Ranti pulang. Laras cepat-cepat memasukkan naskah itu ke dalam tasnya, menutup laci, lalu keluar dari ruangan. Namun saat ia berbalik, Bu Ranti sudah berdiri di depan pintu dapur. Matanya menatap tas Laras. "Kamu ambil apa?" Laras mencoba tenang. "Tidak ada, Bu." Bu Ranti berjalan mendekat. "Berikan ke saya." Laras mundur. "Kenapa ibu sewakan kamar itu kalau tahu berbahaya?" Wajah Bu Ranti berubah keras. "Kamu tidak tahu apa-apa. Saya tahu Sekar meninggal di kamar sebelah. Saya tahu penghuni kamar 7 selalu mengalami sesuatu. Saya tahu Mayam hilang." Saat nama Maya disebut, Bu Ranti terlihat sangat terguncang. "Jangan sebut nama itu." "Kenapa?" Bu Ranti menutup wajahnya dengan tangan. Karena setiap nama yang disebut, dia ingat lagi. Dari ujung lorong terdengar suara ketikan. Padahal saat itu masih siang. Bu Ranti dan Laras sama-sama menoleh. Pintu kamar sebelah kamar nomor 7 tetap terkunci. Namun dari baliknya, suara ketikan terdengar semakin cepat. Bu Ranti berbisik, "Kamu membuatnya, Bang." Malam keempat, Laras mendatangi kamar Nisa. Ia mengetuk pelan. "Nisa, aku perlu bicara." Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka. Nisa berdiri dengan wajah cemas. "Kamu menemukan naskahnya?" Laras mengangguk. "Maya itu siapa?" Nisa terdiam lama. Lalu matanya berkaca-kaca. "Kakakku." Laras tidak berkata apa-apa. Nisa membuka pintu itu lebih lebar dan mempersilahkan Laras masuk. Kamar Nisa kecil dan rapi. Di dinding ada foto seorang perempuan muda yang wajahnya mirip Nisa, hanya lebih dewasa. "Itu Maya?" tanya Laras. Nisa mengangguk. "Kak Maya tinggal di kamar nomor 7 2 tahun lalu. Waktu itu aku belum tinggal di sini. Dia bilang dapat kamar murah dekat kampus. Awalnya semua baik-baik saja, tapi setelah beberapa hari, dia sering telepon aku sambil menangis." "Nangis kenapa?" "Dia bilang ada orang mengetik dari kamar sebelah. Dia bilang laptopnya menulis sendiri. Aku pikir dia stres kuliah." Nisa menghapus air matanya. Pada hari ke-6, dia telepon aku. Katanya kalau besok dia tidak menghubungi siapa-siapa, aku harus datang ke kos ini. Paginya dia hilang. Laras berbisik. "Polisi tidak menemukan apa-apa." Bu Ranti bilang Kak Maya keluar malam-malam membawa tas, tapi barang-barangnya masih ada di kamar. Laras merinding. "Kenapa kamu tinggal di sini kalau kakakmu hilang di sini?" Nisa menatap foto Maya. "Karena aku ingin tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak pernah berani mendekati kamar 7. Laras mengeluarkan naskah Sekar dari tas. "Namaku ada di sini, Nis.
Semua yang terjadi padaku sudah ditulis. Nisa membaca halaman itu dengan tangan gemetar. Berarti kamu harus pergi sebelum hari ketujuh. Aku sudah mencoba, tidak bisa. Maksudnya, kos lain penuh, peta selalu membawaku balik. Bahkan waktu aku coba jalan kaki menjauh tadi sore, aku sadar aku sudah balik lagi ke gang depan. Nisa menutup mulutnya. Berarti kamu sudah terlalu jauh masuk. Masuk kemana? Nisa menatap Laras ke ceritanya. Hari kelima, Laras benar-benar mencoba kabur. Ia memasukkan semua barang ke koper, menariknya keluar kamar, dan berjalan cepat melewati lorong. Penghuni lain menatapnya, tapi tidak ada yang berani bicara. Buranti berdiri di ruang tengah. Kamu mau pergi? Iya, Buranti menatapnya sedih. Semoga bisa. Laras tidak menjawab. Ia keluar dari kos, memesan ojek online, lalu meminta diantar ke rumah teman di kampusnya. Pengemudi datang 5 menit kemudian. Ke alamat ini, Mbak? Iya, Pak. Motor melaju meninggalkan gang kos. Laras merasa sedikit lega saat melihat bangunan kos menghilang dari pandangannya. Namun, setelah 10 menit, ia mulai merasa ada yang aneh. Jalan yang mereka lewati tampak familiar. Warung nasi di pojok, toko fotokopi, pohon mangga besar, lalu gang sempit. Laras mencengkram pegangan motor. Pak, ini kok balik lagi? Pengemudi menoleh bingung. Loh, sesuai aplikasi, Mbak. Tujuannya di sini. Motor berhenti tepat di depan kos Buranti. Laras melihat layar aplikasi. Alamat tujuannya telah berubah menjadi alamat kos itu. Padahal ia yakin tadi memasukkan alamat rumah temannya. Gerbang kos terbuka sendiri. Dari dalam lorong terdengar suara ketikan. Laras turun dari motor dengan kaki lemas. Ia membayar, lalu berdiri di depan kos seperti seseorang yang kalah. Di ambang pintu, Buranti menatapnya. Sudah saya bilang, Nak, yang sudah masuk ke kamar itu tidak pergi semudah itu. Laras masuk kembali ke kamar nomor 7. Kali ini kamar itu terasa lebih sempit. Seperti dindingnya bergerak beberapa sentimeter mendekat. Di meja belajar, laptopnya sudah terbuka. Padahal Laras yakin tadi ia memasukkannya ke dalam tas. Di layar tertulis, pada hari kelima, Laras akan mencoba membakar naskah itu. Tapi tulisan yang sudah lapar tidak bisa dimusnahkan. Laras menatap naskah di tangannya, amarahnya meledak. Kalau kamu mau menulis aku, tulis ini. Ia mengambil korek api dari laci, menyalakan api lalu membakar ujung kertas naskah. Api menyala, kecil, lalu perlahan membesar. Laras hampir merasa menang. Namun tiba-tiba api itu berubah menjadi warna hitam. Asapnya tidak naik ke langit-langit. Asap itu justru bergerak turun, melingkari tangan Laras. Laras menjerit dan menjatuhkan naskah. Api padam seketika. Naskah itu utuh, tidak hangus sedikit. Dari kamar sebelah terdengar tawa perempuan. Kali ini lebih jelas, tawa yang kering, tawa yang sudah lama tidak keluar dari tenggorokan manusia. Lalu suara ketikan berubah menjadi sangat cepat. Ini kamar Laras mulai menghitam. Muncul tulisan-tulisan kecil di seluruh permukaannya. Di lemari, di belakang pintu, di atas kasur, di samping jendela. Semua tulisan itu sama. Akhir ceritanya, akhiri ceritanya, akhiri ceritanya. Laras duduk tergelantak di lantai menangis. Aku tidak tahu caranya. Suara ketikan itu berhenti, lalu dari balik dinding terdengar bisikan Sekar. Duduklah di mejaku. Malam ke-6 Nisa datang ke kamar Laras membawa sesuatu, sebuah kunci kecil berwarna hitam. Laras menatapnya. Itu kunci apa? Kunci kamar sebelah. Kamu dapat dari mana? Dari laci Buranti. Aku sudah lama tahu dia menyimpannya. Tapi aku tidak pernah berani mengambil. Laras melihat pintu kamar sebelah melalui celah pintu yang terbuka.
Kalau kita buka, apa yang akan terjadi? Nisa menelan ludah. Mungkin kita tahu apa yang terjadi pada Kak Maya. Keduanya berdiri di depan pintu tanpa nomor itu. Gembok tua menggantung diam. Lorong sepi. Semua penghuni lain mengunci diri di kamar masing-masing. Nisa memasukkan kunci. Tangannya gemetar. Kunci itu berputar. Gembok terbuka dengan suara berat. Begitu pintu didorong, bau lembab dan debu langsung menyeruak keluar. Kamar itu gelap. Laras menyalakan senter ponsel. Cahayanya memperlihatkan ruangan seperti tidak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Ada meja tulis kayu di tengah kamar. Di atasnya sebuah mesin ketik tua. Bukan keyboard, bukan laptop, mesin ketik. Tapi suara yang mereka dengar selama ini selalu terdengar seperti ketikan modern. Di dinding ada foto seseorang perempuan muda. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya tajam tapi kosong. Sekar. Di bawah foto itu ada tulisan tangan. Cerita tidak akan mati selama ada yang membacanya. Nisa mendekati meja. Di sana ada tumpukan naskah. Setiap naskah diberi judul nama. Rani, Angga, Maya, Laras. Nisa langsung mengambil naskah bertuliskan Maya. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Laras melihat dari samping. Di dalam naskah itu tertulis kisah Maya sejak hari pertama ia masuk ke kos. Semua detailnya lengkap. Percakapan, ketakutan, tangisan, bahkan kalimat terakhir yang pernah Maya ucapkan lewat telepon kepada Nisa. Nisa menangis. Ini kata-kata Kak Maya. Ia membuka halaman terakhir, di sana tertulis. Pada hari ke-7, Maya mendengar adiknya memanggil dari kamar sebelah. Ia membuka pintu, lalu cerita menutup dirinya. Nisa menjerit pelan. Dia memakai suaraku. Mesin ketik bergerak sendiri. Laras melihat mesin ketik. Ada helai rambut panjang tersangkut di antara tombolnya. Laras merasa mual. Tiba-tiba mesin ketik itu bergerak sendiri. Satu tombol turun, lalu satu lagi. Kertas yang tadinya kosong mulai terisi tulisan. Dua perempuan masuk ke kamar penulis. Satu mencari akhir, satu mencari kakaknya. Tapi kamar itu tidak suka dibuka sebelum waktunya. Pintu kamar tiba-tiba tertutup keras. Nisa berteriak. Laras berlari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi terkunci dari luar. Mesin ketik itu terus bergerak. Yang satu akan keluar, yang satu akan tinggal sebagai pengganti. Laras menatap Nisa. Jangan baca lagi, tapi terlambat. Nisa sudah membaca kalimat itu. Lampu senter ponsel Laras berkedip. Di sudut kamar, bayangan Sekar muncul. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Jari-jarinya hitam seperti dicelupkan ke tinta. Ia berdiri di dekat meja, menatap Laras. Tokoh tidak boleh masuk ke ruang penulis. Laras melangkah mundur. Kamu yang menulis semua ini? Sekar tersenyum tipis. Aku hanya menyelesaikan cerita. Kamu membunuh mereka. Aku menyelamatkan diriku. Nisa menangis. Kakakku di mana? Sekar menoleh ke arah Nisa. Di halaman yang kau baca. Nisa berteriak dan hendak menyerang Sekar, tapi tubuh Sekar menghilang seperti asap. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Laras menarik Nisa keluar. Mereka berlari ke kamar nomor 7 dan mengunci pintu. Namun naskah Laras sudah tergeletak di atas kasur. Terbuka pada halaman terakhir. Di sana tertulis, besok hari ke-7 dan Laras akan menggantikan Sekar sebagai penulis. Hari ke-7 datang tanpa matahari. Pagi itu langit mendung gelap, suara burung tidak terdengar. Jalanan di depan kos sepi, padahal biasanya sudah ramai oleh mahasiswa. Laras bangun dengan rasa dingin yang menusuk tulang.
ponselnya mati, laptopnya mati. Tapi di meja belajar ada satu lembar kertas baru, tertulis, "Malam ini cerita selesai." Laras keluar kamar, lorong-lorong kosong, pintu kamar Nisa terbuka sedikit. Nisa, tidak ada jawaban. Laras masuk ke kamar Nisa dan menemukannya kosong. Tempat tidur berantakan, foto Maya di dinding hilang. Laras bergerak ke ruang tengah. Kos sepi, tidak ada Bu Ranti, tidak ada Dika, tidak ada penghuni yang lain. Semua pintu kamar terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Seolah seluruh kos ditinggalkan dalam satu malam. Laras mencoba membuka gerbang, terkunci. Ia mengguncangnya sekuat tenaga, tapi gerbang itu tidak bergerak. Dari ujung lorong terdengar suara mesin ketik. Bukan dari kamar sebegala lagi, tapi dari kamar nomor 7. Laras perlahan berbalik. Pintu kamarnya terbuka. Di dalam, di meja belajarnya sudah berubah. Bukan lagi meja kecil miliknya, melainkan meja tulis kayu tua milik Sekar. Mesin ketik itu berada di atasnya, dan Nisa duduk di kursi, matanya kosong. Jari-jarinya berada di atas tombol mesin ketik. Nisa berlari masuk. Nisa menoleh pelan. Air matanya mengalir di pipinya. Aku dengar suara Kak Maya. Dia bilang aku harus duduk di sini. Mesin ketik mulai bergerak sendiri di bawah jari Nisa. Laras menarik Nisa, tapi tubuh Nisa seperti menempel pada kursi. Di kertas mesin ketik tertulis, "Nisa yang terlalu lama mencari kakaknya, akhirnya menjadi bagian dari halaman yang sama." "Tidak!" Laras berteriak. Ia menarik kertas itu dan merobeknya. Sekar muncul di belakang Nisa. Wajahnya lebih jelas sekarang. Matanya hitam seluruhnya, bibirnya pecah-pecah. Lehernya memiliki bekas garis kehitaman. "Jangan ganggu akhir ceritaku." Laras berdiri di depan Nisa. "Ini bukan ceritamu lagi." Sekar tertawa pelan. "Semua yang masuk ke kamar 7 menjadi ceritaku." "Kenapa kamu melakukan ini?" Sekar diam. Untuk pertama kalinya wajahnya berubah. Tidak lagi marah, tidak lagi menyeramkan, hanya sedih. "Aku menulis supaya tidak hilang. Saat aku mati di kamar itu, tidak ada yang mencari, tidak ada yang membaca tulisanku, tidak ada yang mengingat namaku. Lalu aku mendengar suara dari mesin ketik. Katanya, selama aku menulis, aku akan tetap ada." Laras menatap Sekar. "Jadi kamu menulis mereka?" "Aku menulis agar aku tidak sendirian. Kamu membuat mereka hilang. Mereka menemaniku." "Bukan, kamu mengurung mereka." Sekar menjerit, dinding kamar bergetar. Tulisan hitam muncul lagi di seluruh permukaan. "Akhiri ceritanya, akhiri ceritanya, akhiri ceritanya." Laras tiba-tiba mengerti. Tulisan itu bukan perintah dari Sekar. Itu permintaan dari para korban. Mereka ingin cerita itu berakhir. Laras memandang mesin ketik. Jika cerita hanya berjalan lewat tulisan, maka satu-satunya cara menghentikannya adalah menulis balik. Laras mendorong tubuh Nisa dari kursi. Kali ini Nisa terlepas dan jatuh ke lantai pingsan. Laras duduk di depan mesin ketik. Tombol-tombolnya bergerak sendiri, mencoba menulis kalimat lain. Laras mati pada hari ke-7. Laras menahan tombolnya. Tidak! Ia mulai mengetik dengan tangannya sendiri. Laras tidak mati di kamar nomor 7. Mesin ketik bergetar hebat. Sekar menjerit, "Berhenti!" Laras terus mengetik. Laras membaca semua cerita yang disembunyikan. Ia menyebut nama mereka satu persatu agar tidak ada lagi yang hilang di dalam tulisan. Dinding kamar retak. Dari celah-celah dinding terdengar suara-suara manusia. Tangisan, bisikan, panggilan minta tolong. Laras mengetik nama pertama, Rani. Angin berhembus kencang dari dalam lemari.
Laras mengetik lagi. Angga. Pintu kamar terbuka dan tertutup sendiri. Laras mengetik kembali. Maya. Nisa yang pingsan tiba-tiba menarik napas panjang, seperti baru muncul dari dalam air. Sekar merangkak ke arah Laras. Jari-jarinya yang hitam mencakar lantai. Jangan sebut mereka. Mereka milik. Laras menangis tapi tidak berhenti. Mereka bukan milikmu. Mereka hidup sebelum kau tulis. Mereka punya nama sebelum kau jadikan toko. Mesin ketik semakin panas. Tombol-tombolnya mulai mengeluarkan asap. Sekar berdiri tepat di belakang Laras. Wajahnya mendekat ke telinga Laras. Kalau aku berhenti menulis, aku hilang. Laras menelan air mata. Kalau kamu terus menulis, mereka yang hilang. Sekar terdiam. Untuk sesaat suara di kamar berhenti. Laras menoleh, Sekar menangis. Tapi air matanya bukan air, melainkan tinta hitam yang mengalir dari matanya ke pipi. Aku takut dilupakan. Laras menatapnya. Kalau kamu ingin diingat, bukan begini caranya. Sekar memandang mesin ketik. Tangan yang hitam perlahan menyentuh bahu Laras. Kalau aku menutup ceritanya, mereka pulang. Laras mengangguk pelan. Dan kamu juga. Sekar menutup mata, lalu untuk pertama kalinya ia tidak terlihat seperti hantu yang marah. Ia terlihat seperti seorang perempuan muda yang sangat lelah. Laras mengetik kalimat terakhir. Sekar menutup ceritanya sendiri. Dan semua yang pernah ia tulis pulang. Mesin ketik retak, satu tombol terlepas, lalu tombol lain. Kertas di dalamnya terbakar dengan api putih. Sekar menjerit, tapi jeritannya berubah menjadi tangisan. Dinding kamar terbuka seperti halaman buku yang disobek. Dari balik dinding, Laras melihat bayang-bayang orang berdiri. Rani, Angga, Maya, dan beberapa wajah lain yang tidak ia kenal. Maya berjalan mendekati Nisa. Ia menunduk, menyentuh wajah adiknya, lalu tersenyum. Nisa membuka mata. Kak, Maya tidak bicara. Tapi senyumnya cukup. Satu persatu bayangan itu menghilang menjadi cahaya tipis. Sekar berdiri paling akhir. Ia menatap Laras. Terima kasih sudah membaca sampai selesai. Laras menjawab pelan. Sekarang selesai. Sekar tersenyum. Lalu tubuhnya hancur menjadi serpihan kertas kecil. Kamar menjadi sunyi, mesin ketik hilang, meja tua hilang, tulisan di dinding lenyap. Yang tersisa hanya kamar nomor 7 yang dingin, kosong dan bau lembab. Pagi harinya, polisi datang setelah Nisa melapor. Bu Ranti ditemukan pingsan di ruang belakang. Saat ia sadar, Idan mengaku karena terdesak uang. Aku pikir kalau mereka pergi sebelum hari ke-7 tidak apa-apa, katanya. Aku pikir asal tidak sampai hari ke-7. Tapi tidak semua orang sempat pergi. Nisa tidak menuntut apa-apa. Ia hanya meminta barang-barang Maya dikembalikan. Anehnya, setelah kamar sebelah dibuka oleh polisi, ruangan itu kosong. Tidak ada mesin ketik, tidak ada naskah, tidak ada foto Sekar. Tidak ada bukti apapun selain debu tebal dan bekas goresan di dinding. Goresan itu membentuk satu kalimat. Jangan sewakan kamar nomor 7. Beberapa hari kemudian, Laras pindah ke kos itu. Ia tidak pernah kembali. Kos Bu Ranti ditutup, pintunya digembok, pagarnya berkarat, tanaman di halaman mengering. Papan nama kos perlahan jatuh dan pecah. Orang-orang di sekitar gang berkata bangunan itu sudah kosong. Tidak ada yang tinggal di sana lagi. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada suara dari dalam. Namun, beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang mahasiswi baru datang ke gang sempit tersebut. Ia membawa koper besar. Wajahnya lelah setelah seharian mencari kos.
Di tangannya ada secari kertas berisi alamat. Ia berdiri di depan pagar hijau pudar, membaca papan nama tua yang entah bagaimana kembali tergantung di sana. Kos Putri Buranti. Mahasiswi itu mengetuk pagar. Tidak lama kemudian, seorang perempuan keluar dari dalam rumah. Bukan Buranti. Perempuan itu lebih muda. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan jari-jarinya bernoda hitam. Ia tersenyum ramah. "Kamu mencari kamar?" Mahasiswi itu baru itu mengangguk. "Iya Bu, masih ada yang kosong." Perempuan itu membuka pagar. "Ada, tinggal satu. Kamar nomor berapa?" Perempuan itu menatap lorong gelap di belakangnya, lalu menjawab pelan, "Nomor 7. Mahasiswi itu tersenyum lega. "Harganya berapa, Bu?" Saat perempuan itu menyebut harga, mahasiswi baru itu hampir tidak percaya. "Kok murah sekali?" Perempuan berambut panjang itu tersenyum, senyum yang sangat tipis. "Karena biasanya orang cuma tinggal sampai hari ke-6. Mahasiswi itu tidak mengerti. Ia masuk membawa koper. Lorong menuju kamar nomor 7 terasa dingin. Lampunya berkedip. Di sebelah nomor kamar 7 ada satu pintu tanpa nomor, terkunci. Dari balik pintu itu terdengar suara pelan. Mahasiswi itu berhenti. "Bu, itu suara apa?" Perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Suaranya berubah menjadi bisikan. "Rumah tua memang suka begitu." Malam pertamanya, mahasiswi itu terbangun pukul 2:17. Di kamar sebelah seorang mengetik. Ponselnya menyala sendiri. Sebuah dokumen terbuka. Hari pertama, penghuni baru di kamar nomor 7. Dan di bawahnya satu kalimat muncul perlahan. "Kamar ini murah karena satu alasan. Semua penghuni lama selalu pindah sebelum hari ke-7. Dan sejak malam itu, nomor 7 kembali tidak benar-benar kosong." Nah, Sobat Dramalogi, itulah kisah kos kamar nomor 7 tidak pernah disewakan. Kadang, tempat yang terlalu murah bukan memberi kita keberuntungan. Bisa jadi ia sedang mencari penghuni baru. Kalau kalian mendengar bisikan atau suara ketikan dari kamar sebelah yang terkunci, jangan jawab, jangan ketuk dinding, jangan pernah membaca tulisannya sampai selesai. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel Om Dramalogi, like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Saya tidak akan tinggal sampai hari ke-7. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Om Dramalogi pamit, dan ingat, tidak semua kamar kosong benar-benar tidak berpenghuni.